Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Lena Puspetasari. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini aku bikin kue basah yang gampang banget bun. Tinggal diaduk aja dan bahan yang digunakan juga mudah didapat. Satu resep ini hasilnya lumayan banyak, rasanya juga enak. Jadi cocok banget nih buat teman-teman kalau mau jualan atau mau buat isian snack box, sajian acara di rumah bahkan hantaran. Nah buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan dulu tanda loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Oke bun, langsung aja yuk kita ke cara membuatnya. Untuk membuat kue lapis tepung tapioka ini, kita akan campurkan dulu 300 gram tepung tapioka ditambah dengan 150 gram tepung terigu. Masukkan 300 gram gula pasir dan setengah sendok teh vanili. Kalau teman-teman gak punya yang bubuk, bisa pakai yang cair. Dan sebelum kita masukkan santannya, semua bahan ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan 1200 ml santan. Di sini masukkan secara bertahap. Dan untuk santannya aku peroleh dari 300 ml santan instan ditambah dengan air. Ini sudah tercampur rata, kita masukkan lagi sisa santannya. Aduk kembali sampai tercampur. Untuk menghasilkan adonan yang halus, adonan ini bisa kita saring bun. Selanjutnya aku ambil sedikit adonan, kira-kira 35 sendok makan. Ini akan aku beri warna merah. Selanjutnya adonan ini akan aku bagi menjadi dua bagian. Satu bagian aku tambahkan dengan pasta pandan. Dan untuk adonan yang ini aku tambahkan dengan setengah sendok teh pemutih makanan. Ini wajib banget dilarutkan dengan air yang panas. Pemutih makanannya sudah larut, bisa langsung kita tuang ke dalam adonan dan diaduk sampai tercampur rata. Mungkin teman-teman di sini belum tahu apa itu pemutih makanan. Untuk pemutih makanan yang aman digunakan dan sudah food grade, aku menggunakan yang seperti ini. Ini bisa kalian dapatkan atau kalian beli di toko bahan kue, e-commerce, atau di supermarket. Dan untuk adonan ini yang sebanyak 35 sendok makan, aku tambahkan dengan pasta red velvet. Kalau teman-teman gak punya, bisa diganti dengan pasta strawberry atau pewarna makanan warna merah. Oke bun, untuk adonannya sudah semua ya. Sekarang kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan cetakannya. Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan kue talam seperti ini. Kita oles dengan sedikit minyak biar nanti kuenya nggak lengket. Untuk adonan yang pertama kita masukkan sebanyak 1 sendok makan adonan pandan. Teman-teman jangan lupa ya, setiap kita mau menuang adonannya jangan lupa untuk diaduk terlebih dahulu. Dan pada proses ini kita bisa sambil panaskan kukusannya. Jadi selesai kita masukkan adonan ke dalam cetakan, bisa langsung kita kukus.
Kukusannya sudah panas, ini kita kukus selama kurang lebih 15 menit dengan menggunakan api yang sedang. Setelah matang, lanjut kita bisa tambahkan adonan putih sebanyak 1 sendok makan. Dan jangan lupa sebelum kita tuang adonannya diaduk terlebih dahulu. Ini kita kukus lagi selama 15 menit. Setelah adonan putih matang bun, kita bisa tambahkan lagi dengan adonan pandan sebanyak 1 sendok makan. Jangan lupa adonannya diaduk terlebih dahulu sebelum kita tuang. Ini kita kukus lagi selama 15 menit. Adonan pandannya sudah matang, sekarang kita tambahkan lagi dengan adonan berwarna putih. Jangan lupa sebelum kita tuang adonannya diaduk terlebih dahulu. Lanjut ya bun, ini dikukus lagi selama 15 menit. Setelah adonan putih matang, sekarang bisa kita tambahkan dengan adonan warna merah. Dan ini kita kukus kembali selama 15 menit. Kalau kuenya udah mateng, bisa langsung kita angkat. Dan tunggu sampai kuenya dingin baru kita keluarkan dari cetakan. Untuk mengeluarkan kuenya juga gak susah, gampang sekali ya. Ini hasilnya teman-teman. Kuenya lembut, kenyal, dan gak keras. Teksturnya juga gak lembek, jadi pas ya. Rasanya enak, manisnya pas, dan gurih. Hasilnya lumayan banyak. Satu resep ini jadi 35 buah kue. Kalau untuk jualan atau isian snack box, bisa kalian kemas menggunakan mika plastik atau disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau teman-teman suka membuat kue lapis tapi malas untuk motong-motongnya, takut nggak rata, nggak simetris, bisa kalian coba pakai cara ini ya. Bikin kue lapis menggunakan cetakan kue talam. Gak perlu ribet-ribet lagi buat motong-motong, tinggal keluarin dari cetakan dan dikemas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di videoku selanjutnya.